Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Saatnya jam pertama dimulai. Kali ini kita akan mempelajari surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan cara membacanya secara tajwid dan menafsirnya satu persatu agar kita memahami isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mengkaji dan mengaji surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat Al-Mujadalah ini ada urutan ke 58 dari Al-Quran. Jadi kalau kalian mencari surat Al-Mujadalah, cari surat yang ke-58 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, sekarang kita akan mulai mengajinya. Simak baik-baik cara membacanya dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Selanjutnya kita akan mengkaji tajwid yang ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini agar kita dapat membacanya dengan tartil sesuai dengan tajwid dan makhrajil huruf. Pertama di sini ya ayyuha. Di sini dibaca 5 atau sampai 6 harokat karena ini hukum majais munfasil, yaitu matobai berada di 2 kalimat, ya dan ayyuha. Selanjutnya zina, di sini ada matobai karena huruf ya sukun merupakan salah satu huruf dari matobai yang dibaca 2 harokat. Selanjutnya
amanu iza. Di sini juga ada hukum mad jaiz munfasil karena dua kalimat yang bertemu di huruf matobai. Cirinya jika ada tanda bendera seperti ini dan di depannya ada huruf alif yang memisah dari kalimat ini, maka itu disebut mad jaiz munfasil. Kila, di sini juga ada matobai karena ada ya sukun. Ya sukun merupakan ciri dari matobai dan huruf. Dibaca dua harokat. Lakum tafassahu. Nah ini lihat di sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Maka ini hukum idhar syafawi. Kenapa seperti itu? Karena mim sukun dan ta dibaca jelas. Kita tahu namanya idhar jelas. Idhar itu ada juga di nun mati atau tanwin, tapi di mim mati juga ada hukum idhar syafawi, yang dimana huruf idhar bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim ba. Maka dibacanya lakum tafassahu. Tidak ada dengung di sini ya. Jadi tidak boleh lakum tafassahu, itu tidak boleh. Jadi langsung lakum tafassahu, kecuali mimnya bertemu dengan ba atau mimnya bertemu dengan mim, barusan dibacanya dengung. Tafassahu. Nah ini juga dibaca matobai. Fil majalis, ini dibaca alif lam qamariyah karena ada alif dan lam, ciri dari hukum alif lam qamariyah, dan depannya ada mim alif al qamariyah. Fafsahu, di sini juga matobai karena selain huruf ya sukun, waw mati juga salah satu huruf dari matobai. Huruf matobai ada 3. Pertama alif gundul, yang artinya alif tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, kasroh, doma, dan ya mati, dan selanjutnya yang ketiga waw sukun. Yapsahillahu. Nah di sini ada lafaz jalalain atau lafaz Allah lam jalalain, yang dimana sebelum lafaz Allah lam jalalain ini ada harokat kasroh. Ini cirinya ya. Hurufnya apa aja yang penting harokatnya. Jika harokatnya kasroh berarti dibaca tarakik ya. Yapsahillahu tipis. Lakum wa idza. Nah ini juga sama, mim bertemu waw. Ini sama dengan yang di sini idhar syafawi karena mim bertemu dengan waw. Ingat, idhar syafawi itu mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi dibacanya lakum wa idza. Jika kita ingin melanjutkan, karena di sini ada tanda waqaf dan wasol ya. Tanda jim kecil ini artinya kalian dalam membaca Al-Qur'an boleh berhenti di sini ya, dan boleh melanjutkan kalau nafas kalian kuat ya. Kalau dilanjutkan lakum wa idza seperti itu, tidak ada dengung. Qila, ini juga matobai karena ya sukun. Qila syuzu, ini adalah ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan shin. Shin adalah hurufnya ikhfa. Qila syu, seperti itu cara bacanya. Bukan eng ya, tapi ketika kita membaca nun an, lidah kita tidak menempel tapi ditahan, maka akan terdengar seperti eng, bukan eng tapi terdengar. Qila syuzu, ini juga matobai karena waw sukun dibaca 2 harokat. Fa syuzu, ini juga ikhfa ya, sama dengan ini. Nun mati bertemu dengan shin. Ingat,
ya, hukum nun mati atau tanwin, mau itu bertemu dengan shin, dengan sebelumnya tanwin atau sukun, itu dibaca ikhfa. Zu ini juga matobai. Yarfa'illahu ini juga adalah tarakik yang kita bahas tadi, ya. Sebelum lafaz Allah ada huruf kasroh, ya, mau itu ain hurufnya atau ha, bebas, ya, setara yang ada di Al-Quran. Yang jelas cirinya adalah sebelum huruf lafaz Allah ada harokat kasroh, dibaca tarakik atau tipis. Yarfa'illahu itu, ya. Zina ini matobai. Amanu minkum, nah, ini juga apa? Ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu huruf kaf, dibacanya minkum, ya. Nun matinya tidak ditempel lidahnya ke gusi, tapi ditahan sehingga terdengar suara eng. Minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ini kalau kita berhenti di sini, tak di sini berubah menjadi hams, dibacanya darajat. Jangan darajat, jangan, tapi darajat gitu, ya. Matikan dulu baru keluar hamsnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini khabir juga salah satu hukum mad alif disukun. Apa? Karena ada ya-nya matobai ini, ya. Jika ya matobai atau huruf matobai berada di wakof, wakof tanda berhenti, maka hukumnya menjadi mad alif disukun. Boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat, sampai 6 harokat. Boleh dibaca wallahu bima ta'maluna khabir. Yang 4 harokat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang 6 harokat, wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, seperti itu hukum tajwid yang ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Paham kan kita semuanya? Seperti itulah cara membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan kita membaca, harus ada hukum tajwidnya agar kita bisa tahu mana yang dibaca an dan mana yang dibaca ang, mana yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 6 harokat, mana yang dibaca tebal dan mana yang dibaca tipis. Seperti itulah. Selanjutnya kita akan mengkaji satu persatu lafaz yang ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang amanu, beriman. Iza, apabila qila lakum, dikatakan kepadamu, ya. Iza, apabila, qila, dikatakan, lakum, kepadamu, tafassahu. Tafassahu, berilah kelapangan. Tafassahu artinya berilah kelapangan. Fil majalisi, di dalam majelis. Majelis itu bisa dikatakan seperti tempat belajar, ya. Bisa itu di sekolah, di dalam masjid, ataupun tempat-tempat taklim, tempat-tempat kita menuntut ilmu, ya. Jadi ayat ini berkaitan tentang kita belajar di dalam tempat. Fafsahu, fafsahu, maka lapangkanlah.
ya, maka lapangkanlah yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kepadamu. Ya, jadi artinya yafsahi, melapangkan, Allahu lakum, Allah kepadamu, artinya niscaya Allah akan melapangkan untukmu, yang melapangkan. Melapangkan itu bukan lapangan ya, artinya melapangkan itu memberikan kelonggaran ya. Nanti asbabun nuzul dari ayat ini, ketika Rasulullah SAW berada di lingkaran orang sahabat-sahabatnya yang sedang belajar, di situ Rasulullah kedatangan tamu dari para sahabatnya yang telah selesai menyelesaikan perang Badar. Karena tempat itu sempit ya, majelis itu sempit, maka yang baru datang itu tidak kebagian tempat duduk. Maka Rasulullah sempat menegur para sahabatnya yang masih duduk saja dan tidak memberikan kelonggaran, kelapangan. Ya. Maka yang ahli Badar tadi, sahabat Nabi yang habis perang Badar tadi, disuruh duduk di tempat itu. Nah, inilah asbabul nuzulnya. Jadi intinya kalau kita misalkan di dalam sekolah, terus di dalam sekolah itu ada murid baru ya, murid baru belum punya tempat duduk, maka kalian sebagai seorang murid yang sudah lama harus menyediakan ya, menyambutnya dengan baik, dengan mempersilahkan duduk di tempat yang kalian punya, walaupun satu bangku 2 orang, karena itu sifatnya sementara, nanti kan dikasih lagi bangkunya ya. Intinya kita punya sifat melapangkan ya, sifat kelonggaran, memberikan kesempatan kepada orang lain, pedulilah ya bahasanya. Terus wa iza, dan apabila kilang syuju, dikatakan kepadamu syuju, kilang syuju, berdirilah. Fang syuju, maka berdirilah. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Nah, ini maksudnya kalau di kita seorang guru, orang tua atau ustadz ya, yang mengajarkan kita di dalam satu majelis, satu tempat belajar, ketika seorang ustadz itu memerintahkan kita misalkan suruh berdiri, maka berdirilah. Walaupun redaksi ayat ini masih berkaitan tentang asbabun nuzul yang tadi, cuma ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus mentaati perkataan guru. Kalau guru menyuruh ini dan itu, maka seorang murid harus mengiyakan dan menuruti. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza qilang syuju fangsyuju. Dan apabila dikatakan, siapa yang mengatakan? Rasulullah sebagai guru pada waktu itu, berdirilah. Fangsyuju, maka berdirilah. Ya, yang tadi duduk itu disuruh berdiri agar yang baru datang itu bisa duduk, berbagi tempat duduk. Yarfa'illahu, maka apa yang terjadi ya jika kita mau menjadi orang yang lapang dan mentaati guru? Nah ini ya kuncinya, jika kita mau menjadi orang yang lapang, orang yang longgar, orang yang peduli ya, dan kita taat kepada perintah guru ya, maka Allah yarfa'illahu ladina amanu minkum. Nah ini yang paling hebat nih ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu ya.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah akan mengangkat di antara orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi inilah keutamaan orang yang taat kepada gurunya dan peduli terhadap teman kelasnya. Allah akan mengangkat derajatnya sebagai orang yang beriman dan yang berilmu. Wah, luar biasa ya. Kalau kita diangkat derajatnya, insya Allah banyak orang yang senang dengan kita karena kita memiliki derajat. Apa sih derajat itu? Derajat itu suatu yang dapat mempengaruhi orang lain dari kehebatan kita. Hebat di sini bukan hebat sok-sokan, tapi hasil dari kerja keras kita. Ya salah satunya ini. Kalau kita peduli dengan orang lain, orang akan menganggap kita sebagai orang yang baik dan kita pasti disukai orang itu karena kita orang yang empati, yang selalu peduli. Dan kita selalu taat kepada guru, maka kita akan dilihat oleh guru itu sebagai orang yang baik, sehingga banyak kita diperintahkan, disuruh, diajak oleh guru tersebut. Malah guru itu akan senang ketika kita nurut, ya, walaupun perintahnya apapun. Selanjutnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi penutup dari ayat ini adalah Allah mengetahui apapun yang sedang kita kerjakan. Bukan mengetahui saja loh, ta'maluna ini meneliti, maha teliti, teliti detail yang apa kita kerjakan pada hari ini. Ya, Allah tahu. Ya, itulah iman kita kepada Allah ya. Nah, kita sedang belajar online ini, Allah tahu kamu sedang apa, sedang di mana, ya. Belajarnya dengan gaya apa, Allah tahu. Itulah tafsir dari surat Al-Mujadalah. Jadi intinya adalah pesan dari surat Al-Mujadalah 11 ini adalah 2 poin. Kita harus menjadi orang yang empati, peduli terhadap teman kelas kita, ya. Seperti ini contohnya, ketika ada teman baru datang, maka kita harus melapangkan tempat, ya, memberikan kesempatan seperti itu. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang taat terhadap perintah guru, ya. Nah, kalau kita bisa melaksanakan 2 hal itu dalam kondisi belajar, ya, mau di sekolah maupun dalam belajar daring, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang beriman dan yang berilmu. Ya, salah satu manfaat jadi orang yang memiliki derajat yaitu dapat disenangi oleh orang banyak, walaupun kita tidak mengharapkan, tapi orang itu selalu dekat dengan kita. Yaitu cara dengan kita taat kepada guru dan peduli terhadap teman. Itulah tafsir dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Semoga bermanfaat.